Selamat datang di sesi pendalaman kita. Hari ini kita bakal kupas buku Measure What Matters dari John Doerr. Yep, buku yang fenomenal itu. Anda mungkin pernah dengar Google, Intel, atau Gates Foundation ya. Pencapaiannya kan luar biasa. Nah, buku ini ngebahas salah satu senjata rahasia mereka. Sistem OKR itu ya, Objectives and Key Results. Betul. Akarnya dari pemikiran Andy Grove di Intel dulu. Jadi misi kita kali ini ya, pengen paham gimana sistem ini jalan, kenapa kok bisa sekuat itu, dan relevansinya buat kita semua apa gitu. Siap, mari kita bongkar. Oke, Yang selalu bikin saya penasaran tuh gimana sebuah metode manajemen, ya kan, bisa diadopsi luas banget dari startup teknologi sampai yayasan nirlaba global. bener juga ya. Kayaknya ini nunjukin ada kebutuhan mendasar gitu akan kejelasan tujuan sama pengukuran kemajuan yang efektif di dunia kerja modern. Bukan cuma sibuk, tapi nggak jelas hasilnya. Setuju banget. Nah, mari kita mulai dari yang paling dasar dulu deh. Apa sih sebenarnya OKR ini? Oke, Sederhananya, ini kayak protokol buat nentuin tujuan gitu. Kita mulai dengan objectives atau tujuan. ini soal apa sih yang pengen kita capai? Dan tujuannya ini nggak sembarangan ya. Ya, harus signifikan, konkret, jelas arah tindakannya, dan kalau bisa sih inspiratif. Jadi bukan sekedar misalnya meningkatkan penjualan gitu aja. Tepat. Terus yang bikin ini jalan, itu bagian key results-nya, hasil kunci. Nah ini soal bagaimana kita tahu tujuan tadi udah tercapai atau belum. Bagian pengukurannya ya, persis. Ini harus spesifik, terukur banget. Bisa dicek kebenarannya, terus ada batas waktunya. Kayak kata Andy Grove, hasil akhirnya tuh jelas, tercapai atau enggak. Ya atau tidak, udah. Hitam putih gitu ya, nggak ada abu-abu. Betul, nggak ada interpretasi subjektif. Misalnya nih, tujuannya meluncurkan produk baru yang sukses. KRI-nya bisa jadi dapat 10.000 pendaftar awal di bulan pertama, atau skor kepuasan pelanggan 8 dari 10 dalam 3 bulan. Jelas banget kan ukurannya? Kebayang sih. Nah, buku ini juga nyebutin ada beberapa kekuatan super OKR. Yang pertama itu, fokus. Ini penting. Andy Grove bilang kalau kita coba fokus ke semua hal, ya artinya kita nggak fokus kemana-mana. OKR ini kayak maksa kita milih mungkin 3-5 tujuan paling penting aja. Iya, memilih prioritas sekaligus juga secara sadar bilang, oke, berarti ini nggak kita kerjain dulu. Disiplinnya di situ. Benar. Larry Page dari Google juga bilang kan, kita perlu menaruh lebih banyak kayu di belakang, lebih sedikit anak panah. Fokus. Dan kekuatan kedua yang nyambung banget itu penyelarasan atau alignment. Sering kan di perusahaan tujuan itu kayak rahasia dapur atau cuma ngalir dari atas ke bawah aja? Iya, top down banget biasanya. Nah, kalau OKR, idealnya tuh transparan. Tujuan CEO sampai staff, semua bisa lihat. Ini nggak cuma nyelarasin secara vertikal, tapi juga horizontal. Bisa membongkar silo antar departemen. Oh, jadi semua orang bergerak ke arah yang sama ya? Betul, beda banget sama sistem MBO lama yang kadang kaku itu. Transparansi ini justru bikin orang lebih mau kolaborasi, karena tahu tujuan besarnya bareng-bareng. Menarik, menarik. Ada contoh nyata nggak sih di buku itu? Ada. Contoh soal ambisi stretch atau target yang kayaknya wah jauh banget gitu. Gimana tuh? Bikin browser web generasi baru. Salah satu QR awal mereka di tahun 2008 itu mencapai 20 juta pengguna aktif mingguan. Wow, 20 juta di 2008, kedengarannya berat banget ya saat itu. Banget. Dan ya mereka gagal capai angka itu di tahun pertama. Terus gimana? Targetnya diturunin? Nah, justru enggak. Disinilah kerennya OKR kelihatan. Kegagalan itu malah jadi pemicu pertanyaan. Oke, kita gagal nih. Terus apa yang perlu kita lakuin beda biar tetap bisa capai tujuan besar ini? Jadi malah mendorong cara berpikir baru ya? Iya, mendorong mereka mikir out of the box, cari cara distribusi baru, bahkan sampai bikin kampanye iklan TV Dear Sophie yang ikonik itu. Sesuatu yang, wah, langkah besar buat Google waktu itu. Oh ya, ingat iklan itu? Hasilnya, mereka malah lampaui target 100 juta pengguna di 2010. Ini contoh bagus gimana OKR bisa dorong pemikiran 10x, ambisi besar gitu, tapi juga adaptif pas ketemu tantangan. Oke,
Jadi fokusnya kuat ke target, angka, pencapaian. Tapi mungkin ada yang mikir, ini kok kayak mesin banget ya? Sisi manusianya di mana? Nah, pertanyaan bagus. Ternyata emang nggak cuma soal angka. Buku ini ngenalin pendamping OKR yang penting. Banget. CFR. CFR, apa tuh? Conversations, Feedback, Recognition. Percakapan, umpan balik, sama pengakuan. Ini bukan cuma hiasan, tapi ini yang bikin OKR jadi manusiawi dan berkelanjutan. Gimana maksudnya? Gini, CFR ini mendukung apa yang disebut manajemen kinerja berkelanjutan. Jadi ada percakapan rutin antara manajer dan tim. Ini gantiin tuh tinjauan kinerja tahunan yang kaku dan seringnya bikin deg-degan. Oh, jadi lebih sering ngobrol gitu ya? Iya. Contohnya Adobe. Mereka hapus tuh review tahunan, diganti check-in rutin. Isinya ya bahas progres OKR, kasih dan terima feedback, ngomongin pengembangan karir juga. Jadi ada dialognya ya? Betul. Tanpa percakapan dan feedback rutin ini, OKR yang ambisius tadi bisa jadi beban aja. CFR ini yang ngasih support, ruang buat adaptasi, bikin target stretch tadi jadi lebih mungkin dicapai gitu. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, OKR yang didukung sama CFR ini nawarin kerangka kerja yang solid banget, Iya, intinya itu. fokus ke yang penting, bikin semua orang sejalan, ngelacak progresnya jelas dan akuntabel, sambil terus dorong ambisi lebih tinggi. Dan ini membawa kita ke pertanyaan refleksi nih, buat Anda yang dengerin. Gimana kalau coba terapin ini tapi skala kecil aja dulu? Gimana caranya? Coba deh, definisikan satu tujuan atau objektif paling penting buat Anda, mungkin di kerjaan atau proyek pribadi, buat kuartal depan gitu. Terus tentuin 2-3 hasil kunci atau key results yang benar-benar spesifik dan bisa diukur. Jadi, apa yang mau diukur biar tahu kita maju atau enggak gitu ya? Persis, apa ukurannya? Coba aja dulu. Menarik. Jadi OKR ini nunjukin kalau ide besar itu butuh eksekusi yang terstruktur ya, biar nggak cuma jadi angan-angan. Betul banget. Dan ini bukan cuma buat raksasa teknologi aja, tapi lebih kayak alat bantu berpikir strategis, gimana nerjemahin visi jadi langkah nyata. Pertanyaan akhirnya mungkin, ambisi besar apa sih yang bisa Anda mulai pecah jadi hasil kunci yang terukur mulai hari ini? Wah, jadi bahan pemikiran yang bagus nih.